Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam, Bapak Mujibur Rahman MSI. Perkenalkan, nama saya Vanina Agustin, kelas 1 KIE dengan NIM 214110402176. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Yang pertama antara lain, mengapa perlu adanya moderasi Islam atau pentingnya moderasi Islam? Yang kedua, definisi pendidikan moderasi Islam. Yang ketiga, tujuan dan manfaat moderasi Islam. Yang keempat, landasan historis moderasi Islam. Yang kelima, landasan normatif moderasi Islam. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip moderasi Islam. Lanjut pembahasan yang pertama tentang pentingnya moderasi Islam. Makna moderasi adalah inti dari ajaran agama Islam. Paham keagamaan yang sangat relevan dalam kebersamaan dalam berbagai aspek. Adanya moderasi Islam dapat menyelesaikan berbagai problematika umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan seperti agama, sosial, dan kebudayaan. Esensi untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan untuk membawa misi damai dalam kehidupan. Strategi kebudayaan untuk mempertahankan kekuatan negara. Jadi, moderasi beragama sangat perlu, terlebih lagi untuk suatu negara menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Islam dipersepsikan mengandung ajaran-ajaran moderat di dalamnya yang sering dikenal dengan istilah moderasi Islam. Dalam struktur ajarannya, Islam selalu memadukan kedua titik ekstremitas yang berlawanan. Sebagai contoh, ajaran Islam tidak semata memuat persoalan ketuhanan secara esoterik, melainkan juga hal-hal lain yang menyangkut kemanusiaan dengan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam dijadikan sebagai umat pertengahan, moderat, dan teladan dalam melangsungkan kehidupan di tengah keberagaman. Pembahasan yang kedua yaitu definisi pendidikan moderasi Islam. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan suatu proses atau usaha yang diperlukan untuk menghasilkan keseimbangan dalam perkembangan individu maupun masyarakat, atau proses mendewasakan seseorang dengan upaya pelatihan dan pengajaran untuk mencapai kedewasaan jasmani rohani dalam interaksi alam beserta lingkungannya. Lalu apa itu moderasi? Moderasi menurut bahasa moderatio yang berarti sedang, tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berarti penghindaran kekerasan, dan penghindaran keekstriman. Intinya, moderasi adalah jalan tengah dalam melakukan sesuatu dengan memilih yang terbaik. Dan apa itu Islam? Islam adalah suatu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dari segi bahasa yang artinya selamat, maksudnya adalah agama yang membawa keselamatan bagi umatnya, hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi, pendidikan moderasi Islam adalah suatu proses atau usaha yang diperlukan untuk menghasilkan keseimbangan dalam perkembangan individu, masyarakat, atau proses mendewasakan seseorang dengan upaya pelatihan dan pengajaran dalam sikap jalan tengah atau penggunaan wahyu atau nakliyah dan rasio atau akliyah. Moderasi Islam berorientasi pada hal santun dalam bersikap, berkeadilan, dan memutuskan perkara, berinteraksi dengan harmonis dalam masyarakat, mengedepankan dialog dan perdamaian serta anti kekerasan dalam berdakwah, dan menghindar dari sikap pandangan radikal. Moderasi Islam selaras dengan kandungan utama Islam yang membawa misi rahmatan lil alamin,
yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Muslim moderat pasti akan menghargai pendapat dan menghormati adanya perbedaan dengan orang lain. Jika tidak, maka akan terjadi konflik. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat moderasi Islam. Tujuannya mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian kehidupan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Yang selanjutnya manfaat, menghindari perpecahan umat Islam ataupun kehidupan bernegara dalam keberagaman, memelihara kerukunan umat Islam sebagai rahmatan lil alamin, menghadirkan rasa toleran, memupuk rasa tenggang rasa, mengembangkan umat yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai landasan normatif moderasi Islam, yaitu landasan, rujukan, atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Landasan normatif moderasi Islam yaitu rujukan atau pegangan yang digunakan sebagai acuan dalam hal moderasi. Di antara landasan-landasannya yaitu yang pertama Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 berisi ajakan terhadap umatnya untuk berlaku adil, yaitu bersikap sama rata atau tidak memihak kanan maupun kiri. Yang kedua, hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa umat muslim ialah umat yang menetapkan sesuai pada tempatnya. Maksudnya ialah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya. Yang ketiga, pendapat-pendapat para ulama tentang pendidikan moderasi Islam. Dari Imam Ibnu Jahir At-Tabiri, umat Islam adalah umat moderat yang berada pada posisi tengah dalam semua agama. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, umat manusia memiliki sikap moderasi yang tinggi. Lalu menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho, muncul moderasi Islam untuk meminimalisir kelemahan dalam kemajuan teknologi masyarakat muslim. Lalu penjelasan mengenai landasan historis moderasi Islam. Landasan historis moderasi Islam yaitu peristiwa-peristiwa secara masa lampau yang dijadikan acuan atau pedoman dalam suatu persoalan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi Islam. Landasan historis pada masa Rasulullah SAW. Pada peristiwa Rasulullah SAW mengajak kaum Yahudi dan Nasrani untuk mengesahkan Allah, tapi beliau tidak membubarkan agama yang mereka anut. Penerapan moderasi Islam juga tertera dalam Piagam Madinah tentang ketentuan-ketentuan moderasi beragama yang menjadi dasar kerukunan hidup beragama. Lalu landasan historis pada masa Khulafaur Rasyidin. Peristiwa awal Khulafaur Rasyidin yang banyak mengalami hambatan dan pertentangan. Contohnya muncul nabi-nabi palsu dan lainnya. Lalu landasan historis pada masa para ulama. Imam Abdul Jahir At-Tabiri memposisikan umat Islam antara dua ajaran samawi yang telah mengalami penyelewengan dan distorsi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, manusia harus seimbang antara ilmu agamanya dan ilmu sosialnya. Lalu Syekh Muhammad Rashid, manusia bisa memiliki keseimbangan antara dunia dan akhiratnya. Lalu menurut Al-Imam Hasan Al-Banna, kehidupan di dunia tidak selamanya bermanfaat dan abadi. Lalu penjelasan terakhir mengenai prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama, prinsip keadilan. Konsep perlakuan adil dalam setiap orang dengan menjaga dan memelihara hak setiap orang. Bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, prinsip toleransi atau tasamuh. Sikap interaksi sosial yang terbuka dan untuk saling mengenal dalam persoalan kehidupan yang berbeda. Prinsip yang ketiga yaitu keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan dalam eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani, akal, dan ruh.
keseimbangan positif dalam semua segi baik keyakinan maupun praktik. Lalu keberagaman atau tanawu. Masyarakat beraneka ragam dalam berbagai hal seperti suku, agama, ras, bahasa, dan lainnya, mengajarkan hidup yang damai dan saling menghargai dalam keberagaman. Lalu, prinsip keteladanan atau uswah. Seorang muslim harus bisa menjadi teladan bagi muslim lainnya untuk menyebarkan kebaikan, khususnya untuk mengambil keputusan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apakah kalian semua sehat? Semoga kalian tetap sehat ya. Ngomong-ngomong, kalian sudah tahu belum mengenai moderasi beragama? Mungkin banyak dari kalian yang sudah paham makna dari moderasi beragama. Kami tidak bosan untuk mengingatkan betapa pentingnya moderasi beragama itu. Moderasi beragama, apakah itu? Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Jadi, bagaimana? Sudah tahu arti dari moderasi beragama? Namun, terkadang masih ada orang-orang yang kurang memahami moderasi beragama. Walau begitu paling tidak mereka perlu tahu bahwa agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Dalam membangun peradaban yang baik, kita butuh moderasi beragama. Kita sudah tahu nih tentang moderasi beragama, tetapi memangnya moderasi beragama itu benar-benar perlu nggak sih? Pertanyaannya, mengapa moderasi beragama diperlukan? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Jadi, moderasi beragama sama dengan toleransi? Apakah sama? Toleransi itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Tapi ia tidak akan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat niscaya punya keperpihakan atas suatu tafsir agama. Tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain. Jika moderasi adalah proses dan toleransi adalah hasil, maka yang perlu kita kerjakan adalah memaksimalkan proses tersebut agar hasil yang diterima menjadi kian lebih baik. Namun di Indonesia yang memiliki banyak atau beragam kepercayaan, paham konteks apa yang memerlukan moderasi beragama di Indonesia? Pertanyaannya, bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia? Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-harinya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara. Ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut. Dari pembahasan yang saya sampaikan di video ini, jadi pendidikan moderasi Islam itu sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan bersama.
Moderasi bisa tercapai jika kita bisa memiliki prinsip keadilan, keseimbangan, keberagaman, toleransi, dan keteladanan. Sekian dari saya, mohon maaf karena masih banyak kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.